kecil udah tahu mau jadi Mister Rian dari SMA, jadi umur 17 lah Mister Rian udah pengen jadi guru. Wow. Iya. Selamat sore semuanya. Hari ini Mister Rian ada di Kidzania nih. Siapa namanya? Hai, nama saya Queen. Queen. Oke. Siapa namanya? Hai, nama saya Daphne. Teman-teman, gue guru dan teman-teman Kidzania, hari ini kita akan mulai dengan games bersama dengan Daphne dan Queen. Kalian tebak apa profesi dari Mister Rian? Kira-kira dari looks, kira-kira Mister Rian sih apa sih profesinya? Pilot. Oh, pilot. Kamu apa? Businessman. Businessman? Kenapa Mister Rian seperti pilot? Mister Rian mau bantu kalian untuk menebak profesi dari Mister. Jadi teman-teman, Mister Rian sudah siapkan satu kantong. Kira-kira Mister Rian ini apa sih profesinya? Oke, satu. Oh, oke. Coba tunjukkan ke kamera. Kalian dapat apa? Sticky pad. Sticky man. Oh, sticky notes ya. Kira-kira apa? Mister Rian jadi apa di sini? Guru. Guru? Kok nggak yakin? Guru? Kenapa guru? Karena biasanya guru pakai ini untuk whiteboard dan itu juga ikutan stationery sekolah. Bener guru, Pak? Betul. Betul. Oke, Mister Rian itu dulunya itu menjadi guru itu yang your first option gak sih? Yes. How? Like why? Because I love teaching. I love giving others. Ya, karena kalau kita mengajar, kita memberikan sesuatu. Dari kecil udah tahu mau jadi Mister Rian dari SMA, jadi umur 17 lah Mister Rian udah pengen jadi guru. Wow. Apa pelajaran yang paling Queen suka? Aku punya dua, itu IPA sama Inggris. Kenapa IPA? Aku itu kayak tipe orang yang suka discover things, and then aku juga suka bertanya banyak questions ke gurunya. Iya. Kalau misalnya nanti someday kamu punya profesi sebagai scientist or anything about science, kira-kira mau kasih apa sih ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu? That's a tough question. Well, aku mau pilih professional untuk major science karena I like science. Okay. And also because it kinda helps, kan membantu manusia juga kan. Jadi kita bisa discover more things that we don't know right now. Di sini Mister ada gambar. Kira-kira Queen bisa lihat gambar ini sebagai apa? Proses menjadi scientist. Kamu di sekolah paling suka pelajaran apa? Matematika. Matematika? Kenapa matematika? Gampang. Oh, gampang. Wow, tepuk tangan loh. Suatu saat kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa? Lawyer. Kenapa mau jadi lawyer? Aku tertarik kepada kayak case-case atau aku hanya ingin men-experience-nya sendiri. Keinginan untuk bantu orang atau apa? Iya, aku ingin membantu orang. Oke, karena kamu suka membantu orang, itu yang membuat kamu jadi atau pingin jadi lawyer. Iya. Oke, kita tulis di sini ya sambil kita belajar ya. Nah, di sini Mister akan bantu kamu untuk memahami bagaimana kamu mau jadi lawyer. Pakai tools ini. Dari sini, setelah kamu punya jiwa caring, kamu membantu orang, pelajaran apa atau bagaimana caranya supaya kamu jadi lawyer? Sepertinya kita membutuh banyak observasi tentang sesuatu case. Observasi, lalu kamu riset ya? Iya. Research, kamu communicate. Setelah ini semua berhasil, kamu bisa menjadi Lawyer. lawyer, exactly. Ini adalah comprehensive system tools, namanya Tips of Iceberg. Tools ini bisa kita gunakan untuk cari tahu, untuk bisa membantu kita apa yang kita lakukan itu ternyata ada loh prosesnya. Terima kasih Daphne, terima kasih Queen. Kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah belajar ya tentang Tips of Iceberg, ya kan? Gunung es. Tadi Daphne itu mau jadi lawyer. Kamu mau jadi
Scientist. Kenapa kamu mau jadi lawyer? Kenapa kamu mau jadi scientist? Karena caring. Karena kita mau menjadi orang yang caring, mau membuat dunia menjadi lebih baik. Ya, kita menggunakan pikiran kita menggunakan ilmu, knowledge kita dari science, dari sosial, semua subjek itu sangat penting. Semua penting bisa membantu kalian menambah ilmu di pikiran kita. Tapi hati kita, karena kita caring, kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik dengan profesi yang kita pilih. Kamu misalnya nanti menjadi scientist yang bisa menolong banyak orang, ya kan, yang bisa menyelamatkan nyawa orang. Lawyer, kamu bisa membantu, atau pengacara yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini atau di sekitar kita yang bisa menyebabkan atau membuat dunia menjadi lebih baik. Ya, Mister berharap di sini kalian berdua menjadi orang yang sukses, menjadi penerus generasi bangsa yang sukses, dan bisa membuat dunia ini menjadi baik. Siap? Siap. Siap kalian? Oke. Wah, seru banget barusan teman-teman. Tadi sih saya lihat Mr. Ian sudah berdiskusi dengan anak-anak Kongres Kidzania Jakarta tentang compassionate system approach. Di situ juga dijelaskan iceberg. Nah, untuk lebih detail, walaupun tadi sisi-sisi serunya, nah ini tuh lebih detail. Saya pengen tanya langsung ke Mr. Ian tentunya. Sebenarnya apa sih compassionate system approach ini sendiri, Mr. Ian? Oke, kita lebih serius ini ya. Iya. Okay. Di sini tadi sempat diskusi sama anak-anak, ya kan. Di gambar ini ada gambar gunung es. Gunung es itu yang terlihat tuh biasanya adalah atasnya, ya kan. Yang kelihatan tuh atasnya. Nah, kebanyakan atau most of us kita ngelihatnya apa yang terjadi itu apa yang kita bisa lihat. Padahal banyak hal di bawah sana yang nggak kelihatan. Banyak hal yang di sana yang mempengaruhi di atas. Coba bayangkan kalau misalnya gunung ini ada pucuknya tapi nggak ada bawahnya, kan nggak ada juga. Iya, jadi kayak pelampung malah ngambang. Jadi ngambang di mana-mana ya. Iya. Ya, sistem velas-asi. Kita ambil dari definisinya dulu nih. Oke. Velas-asi itu apa sih? Tentang velas-asi? Peduli mungkin ya. Caring. Iya. Itu compassionate. Sistem mekanisme ya. Jadi kayak proses untuk menuju goals. Kita kan di setup goals. Ya. Nah, di situ ada proses. Nah, compassionate system thinking atau approach ini adalah satu cara untuk mengajarkan siapapun untuk bisa menggunakan akal dan hatinya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ambil satu behavior deh, atau satu perilaku yang anak-anak mungkin kok kayak gini ya. Ada apa misalnya? Saya sih kalau ketemu anak-anak yang lebih saya cepat simpulin tuh lebih ke gadget. Oh, gadget. Iya. Kecanduan ya misalnya. Iya. Kadang kalau ngelihat anak main gadget itu sebagai orang tua gemes gitu. Iya, benar. Tapi anehnya kita yang provide itu gadget gitu kan. Betul. Jadi ada satu dilema juga kalau nggak dikasih gadget. Online kemarin kan juga membutuhkan gadget. Sekolah itu sekolah. ya. Sementara kita sebagai parent tidak terlalu banyak waktu untuk bisa ngontrol mereka beneran ini lagi online atau lagi ngerjain sesuatu, atau dipakai untuk nonton YouTube. Betul. Atau main game. Iya. Jadi dengan melihat tampilan mereka main gadget di kepala orang tua, padahal lagi belajar nih, padahal belum tentu Belum tentu ada main game. Iya. Betul. Nah, balik lagi ke sini, iceberg ini compassionate system approach. Jadi kita harus bersikap dengan pikiran kita, ya. Oh, logikanya anak nggak boleh kecanduan dong. Iya. Tapi kita juga harus menggunakan hati kita. Oh, kita mencari tahu anak ini ternyata butuhnya apa sih, needs-nya apa sih. Dari situ, misalnya kita bedah satu-satu ya. Tadi kecanduan gadget, ternyata di sini ada behavior atau perilaku yang kita lakukan sebagai orang tua atau guru yang menyebabkan mereka kecanduan. Contohnya apa? Ya, kita provide itu Ya, gadget. kita beri gadget. Iya. Misalnya beri gadget karena sekolah ya. Sekolah. Ya, nah, dari sini apa yang menyebabkan tadi, kalau kita bisa ulang sekali lagi biar lebih jelas, kenapa kita sebagai orang tua memberikan gadget? Kebutuhan. Betul, kebutuhan. Yang kedua, mungkin banyak parents yang setuju ya, kesibukan orang tua. Jadi orang tua pengen instan aja nih, anakku biar nggak repotin aku apa ya, udah kasih gadget aja misalnya. Apalagi kalau anak yang misalnya masih toddler, Ya. pengen
lagi makan di restoran, kita juga pengen nikmatin makanan kita. Kadang anak yang kecil kita nih supaya nggak rewel kasih gadget. Yes. Jadi apa yang kita lakukan ini beri gadget. Di sini ada satu hal yang menyebabkan kita memberikan gadget karena kita paham anak itu butuh aktivitas. Iya. Ya kan, kita butuh aktivitas. Kalau misalnya anak ini nggak diberi aktivitas, pasti akan kemana-mana. Iya. Akan rewel. Satu contoh lain, boleh ya? Nggak apa-apa ya. Misalnya di sini ada anak yang nggak suka baca. Oke. Nggak suka baca. Jangan sampai kita marah-marah, tapi kita nggak tahu sebabnya di sini. Anak nggak suka baca di sini karena pasti ada sebabnya. Anak kecanduan gadget pasti ada sebabnya. Kalau ngeliat di sini nggak suka baca, kesimpulan kita kamu malas. Gitu. Kamu malas, Iya. ya bisa jadi malas, Iya. ya kan? Tapi bisa juga ada hal-hal lain. Misalnya di sini orang tua tidak suka baca, Oke. ya kan? Nggak suka baca. Atau misalnya kita guru tidak mengenalkan buku bacaan yang bagus buat anak-anak. Oh, berarti bisa jadi dari sekolah juga. Bisa dari sekolah, dari ya. rumah. Jadi di sini ada pattern, ada behavior, perilaku yang tidak bisa menyebabkan itu terjadi atau existing. Kemudian kalau tadi kenapa, mungkin bagaimana cara menggunakan compassionate system approach ini di sekolah, lebih spesifik di sekolah. Oke, sekolah. Ini Iya. bagus nih. Tadi kan teori ya. Cara diskusi loh dengan anak-anak. Misalnya kalau di sekolah ada anak yang kok tingkahnya nggak sesuai dengan aturan sekolah ya. Kamu tidak melakukan ini ya. Kita tanya mereka, kamu kenapa kok bisa ini? Semakin kita menanyakan kenapa, why, kita tahu alasan anak ini melakukan ini kenapa. Walaupun dengan banyak karakter anak di sekolah. Pasti, ya. Yang harus kita percaya sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, semua orang itu ingin berbuat baik. Oke. Ya kan? Kalau mereka tidak berbuat baik, karena bukan mereka sengaja berbuat jahat, tapi karena mereka nggak tahu bagaimana cara membuat orang baik. Oke. Jadi semakin paham nih teman-teman Kejanian atau teman-teman guru sekalian. Nah, yang lebih spesifik lagi, mungkin dari Mr. Ian sudah well known nih soal compassionate system approach ini. Tapi bisa nggak sih kasih tahu kita sebagai parents, mungkin juga teman-teman guru yang lain, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk pendidik atau siapapun atau parents seperti saya untuk mengimplementasikan ini? Oke. Saya kasih rumus yang simpel. Oke. Ya. Ini rumus simpel supaya bisa diskusi. Nggak apa-apa ya. Event ini sama dengan what. Pertanyaan what. Jadi apa yang terlihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bisa rasakan itu adalah kejadian yang bisa kita tangkap dari sensori indera kita, ya kan? Oke. Reaksi normal sebagai manusia mungkin kecewa atau marah atau dan lain-lain, ya kan? Tapi di sini kita harus tahu, oh, di sini adalah how-nya. How-nya itu maksudnya apa? Kita harus pahami, oh kenapa anak bisa melakukan seperti itu? Karena mungkin ada praktek-praktek yang ternyata anak itu nggak tahu. Anak nggak suka baca buku karena orang tuanya nggak suka baca buku. Itu kan contoh praktik yang anak nggak bisa dapatkan. Dan orang tua nggak sadari itu. Nggak sadari. Ya. Anak suka kecanduan gadget ternyata karena kita kasih gadgetnya 24 jam nonstop misalnya. Tidak ada controlling. Yes, itu how-nya. Nah, yang terakhir adalah why-nya. Kita harus sadar value apa sih yang ada di sekolah atau di rumah yang menyebabkan ini semua terjadi. Apakah kita percaya anak itu punya potensi untuk beraktivitas, punya potensi untuk belajar, itu harus dari situ. Oke. Pertanyaan simpel, kita tanya aja, kenapa sih nak kamu melakukan seperti itu? Coba tunjukin kalau kamu lakuin seperti itu, apa akibatnya? Yang terakhir, why? Kenapa sih kamu melakukan seperti ini? Semakin kita bisa menggali why-nya, kita bisa merubah ini semua. Ini sih, saya nanti juga pengen tahu nih korelasinya terhadap compassionate system approach. Saya ada pertanyaan singkat untuk dijawab secara cepat. Oke, jadi, siap. Mulai pertanyaan pertama, berbicara atau mendengar? Berbicara atau mendengar, dua-duanya bagus. Oke. Tapi dimulai dari mendengar dulu. Oke. Berarti jawaban cepatnya mendengar. Mendengar, ya. Kenapa? Saya selalu ngajarin anak-anak, kenapa manusia itu punya dua telinga satu mulut? Kenapa? Karena kita dituntut untuk mendengarkan dulu baru berbicara. Oke. Kita dengarkan dulu, kita hubungan sama compassionate, kita memahami dulu apa yang terjadi. Oh, ternyata ada hal lain yang di luar yang bisa kita lihat menyebabkan hal itu terjadi, ya kan? Betul. Dengarkan dulu, pahami dulu. Di Quran juga sama kan? Kita dengarkan dulu, kita gunakan indera dulu sehingga kita melakukan action. Jangan lupa berbicaranya. Kalau kita sudah tahu rasa ini kurang benar, kita harus sampaikan. Harus saling memberikan perintah baik
ya kan saling mengingatkan. Kalau kita lupa itu juga nanti nggak akan nyambung gitu. Oke. Baik. Menarik sekali perbincangan kita dengan Mr. Yan sore hari ini. Mr. Yan sudah berbincang-bincang dengan anak Kongres Kidzania Jakarta. Ada Daphne, ada Queen. Kemudian di segmen terakhir kita juga sempat bedah yang sedikit serius tapi sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman Kidzanian, untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sedang menyaksikan. Jadi terima kasih banyak Mr. Yan atas kesempatan Kidzania Jakarta menginterview Mr. Yan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih Kidzania.